Assalamualaikum teman-teman. Jadi malam ini kita akan berdiskusi tugas CPL mata kuliah pengembangan sumber daya manusia dengan studi kasus di PT Gojek. Judulnya pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pribadi dan perusahaan studi kasus PT Gojek. Pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek kunci dalam manajemen sumber daya manusia yang memiliki dampak signifikan terhadap kesuksesan dan daya saing organisasi dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Sumber daya manusia yang terampil, berpengetahuan, dan berkompeten adalah aset berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan SDM telah menjadi fokus utama bagi berbagai organisasi di berbagai sektor dan industri. Pengembangan sumber daya manusia juga berkontribusi pada meningkatnya motivasi, retensi, dan kepuasan karyawan. Karyawan yang melihat kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan dalam organisasi cenderung lebih berdedikasi, produktif, dan setia pada perusahaan mereka. Pokok bahasan yang akan kita bahas ada 7. Yang pertama ada deskripsi singkat atau gambaran umum PT Gojek. Mungkin Mas Agus bisa browsingkan di internet dan menjelaskan kepada kita ya deskripsi singkat PT Gojek ini apa gitu. Mas Agus? Ya. PT Jack Indonesia adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim dengan tujuan memberikan solusi untuk memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Awalnya perusahaan ini menghubungkan tukang ojek dengan penumpang ojek, mengurangi waktu yang dihabiskan oleh para tukang ojek di pangkalan untuk menunggu penumpang. Gojek awalnya hanya melayani panggilan telepon dengan hanya di wilayah Jakarta. Perusahaan ini berkembang pesat dengan peluncuran aplikasi Gojek pada tahun 2015 yang memungkinkan pengguna memesan ojek secara online, membayar secara kredit, dan melacak lokasi driver. Udah cukup Mas Agus? Sudah cukup. Sudah cukup. Lalu kita akan beralih ke pembahasan yang kedua yaitu keuntungan perusahaan melakukan pengembangan SDM. Yang pertama jelas meningkatkan kualitas tenaga kerja. Lalu dapat meningkatkan retensi karyawan dan meningkatkan kepuasan karyawan. Meningkatkan inovasi dan adaptabilitas perusahaan serta meningkatkan citra perusahaan. Mungkin itu aja ya. Terus kita langsung ke pembahasan yang ketiga. Ini ada aspek yang harus dikembangkan dari SDM. Mungkin Mbak Erwinda punya pemikiran tentang aspek yang harus dikembangkan. Oke, aspek yang harus dikembangkan dari sisi sumber daya manusianya yaitu perusahaan perlu memperhatikan di sini yaitu perusahaan harus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan bisa dengan cara pelatihan atau pengembangan. Terus mungkin perusahaan memberikan kesempatan pengembangan karir kepada karyawan. Terus di sini perusahaan juga harus membangun budaya kerja yang kolaboratif. Terus selanjutnya perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Perusahaan juga harus mendorong inovasi dan kreativitas karyawan. Udah cukup Mbak Erwinda? Oke, sepertinya udah. Ada lagi yang mau ditambahin? Oke, bisa dipahami. Sepertinya cukup juga ya. Langsung ke pembahasan yang keempat. Ini ada kualitas sumber daya manusia dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Mungkin Mas Sahiron bisa memakarkan pendapatannya. Mas Sahiron.
Ya, kualitas sumber daya manusia yang baik tentu saja berperan positif pengaruhnya terhadap perusahaan ya. Ini Nadiem Makarim sendiri yang mengakui bahwa tim berkualitas adalah faktor utama di balik prestasi perusahaan. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki perilaku positif, pemikiran terstruktur, berani membantu perusahaan dalam mengelola dan mengembangkan bisnisnya. Erwinda mungkin bisa melanjutkan. Yang kualitas ya. Ya, yang kualitas. Dari misal sumber daya manusia berkualitas ini memungkinkan PT Gojek untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan menghadapi perubahan di lingkungan bisnis. Selain itu, kualitas juga ini sih mempengaruhi retensi karyawan, kepuasan karyawan dan citra perusahaan. Artinya kan kalau misal ibaratnya nih karyawannya makmur-makmur, pasti kan citra perusahaannya juga akan naik. Oh, karyawan yang bekerja di PT Gojek ini makmur-makmur. Nah, pasti kan ini ada nilai plus atau meningkatnya citra baik si perusahaan tersebut. Iya, oke, bisa dipahami Mbak Rinda, terima kasih. Langsung aja ke pembahasan yang kelima, ini ada job analisis pada PT Gojek. Mas Agus mungkin ya bisa membantu saya. Boleh. Job analisis adalah proses yang dilakukan untuk memahami tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan karakteristik pekerjaan tertentu. PT Gojek juga melakukan job analisis untuk memastikan bahwa deskripsi pekerjaan yang ada sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan. Dalam job analisis, PT Gojek menganalisis setiap posisi pekerjaan yang ada di perusahaan, termasuk posisi pengemudi, customer service, dan posisi manajerial. Analisis ini melibatkan pengumpulan data tentang tugas-tugas yang harus dilakukan, kualifikasi yang diperlukan, tanggung jawab yang diemban, serta karakteristik dan komposisi yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Agus sudah cukup? Cukup. Oke, lalu kita langsung aja ke pembahasan yang keenam, yaitu dampak pemberdayaan SDM. Dampaknya ini positif atau negatif? Mungkin Mas Sahiron bisa mengemukakan pendapatnya gimana ya dampaknya. Iya, untuk dampak pemberdayaan sumber daya manusia itu positif bagi perusahaan karena melibatkan memberikan akses bagi karyawan ke pelatihan dan pengembangan yang meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Pemberdayaan juga meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan dengan memberi mereka tanggung jawab dan otonomi dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka dihargai dan memiliki kendali atas pekerjaan mereka, serta mendorong kreativitas dan inovasi di perusahaan melalui kontribusi ide-ide baru dan dukungan eksperimen. Dalam jangka panjang, pemberdayaan juga meningkatkan retensi karyawan, mengurangi biaya rekrutmen dan pemeliharaan karyawan baru. Oke, udah cukup ya Mas Sahiron? Cukup. Kita ke pembahasan yang terakhir, ini ada pelatihan driver Gojek untuk pekerjaannya. Tentu saja PT Gojek ini memberikan pelatihan kepada drivernya.
Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menjalankan tugas. Pelatihan ini ada keterampilan mengemudi, ada pengetahuan tentang aturan lalu lintas, dan keterampilan berkomunikasi dengan pelanggan. Nadiem Makarim ini mengakui pentingnya pemberian pelatihan kepada driver. Dalam sebuah wawancara, Nadiem mengatakan bahwa Gojek memberikan pelatihan kepada driver untuk memastikan bahwa mereka yang memiliki keterampilan diperlukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Jadi cukup dipahami ya, dia pasti kan dapat pelatihan dari Gojek ini supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pelanggannya. Kita udah sampai ke pembahasan yang terakhir, mungkin ada yang bisa membantu memberikan kesimpulan dari semua pembahasan yang tadi kita udah bahas ini. Mbak Erwinda mungkin. Oke, kesimpulannya, PT Gojek ini adalah perusahaan teknologi yang berbasis di Indonesia dan dikenal sebagai aplikasi ride-hailing. PT Gojek ini telah memberikan pelatihan kepada para mitranya yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan driver dalam menjalankan tugas mereka. Kualitas sumber daya manusia yang baik seperti perilaku yang baik, pemikiran terstruktur, dan keberanian dapat membantu perusahaan dalam mengelola dan mengembangkan bisnisnya. Sudah Mbak Erwinda? Udah, Mbak, ada yang ditambahin mungkin? Mungkin udah dibahas semua ya, dari atas sampai bawah, dari nomor 1 sampai nomor 7 dari pembahasan kita tadi, dan bisa dengan cukup mudah dipahami ya. Terima kasih teman-teman udah ikut diskusi untuk CPL ini. Sekian dan sampai jumpa di diskusi yang selanjutnya. Iya, Mbak.